Nabi ya Rasulullah ya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis yang mulia guna menambah ilmu, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Mudah-mudahan dengan sebab majelis ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita semua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, begitu pula sahabat. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita bersama-sama belajar membaca kitab Nasaihul Ibad yang malam hari ini sampailah kita kepada maqalah as-sadisah asyrah, maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama, datang dari sebagian hukama rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Baina yadayi taqwa khamsu aqabat, man jawazaha nalat taqwa. Baina yadayi taqwa, di depan takwa, khamsu aqabat, ada 5 tangga, 5 halangan, 5 rintangan. Man jawazaha, siapa orang yang dapat melewati 5 tangga tersebut, nala taqwa, dia akan mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini predikat yang istimewa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan keutamaan, keistimewaan yang begitu banyak. Di antaranya mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu diberikan jalan keluar ketika ada masalah, selalu diberikan solusi ketika ada urusan. Dan orang yang bertakwa akan diberikan rizki tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Begitu pula di dalam ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi, begitu pula ucapan ulama, begitu banyak tentang kemuliaan orang yang bertakwa. Di antaranya lagi, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sehingga siapapun orangnya, nggak kaya, nggak miskin, nggak laki, nggak perempuan, nggak hidupnya senang, nggak hidupnya susah, berkesempatan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, berkesempatan menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dekat dengan Allah, yang mulia di sisi Allah,
adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Nah, sehingga pantas di sini dikatakan di depan takwa itu ada 5 rintangan, ada 5 halangan, ada 5 tangga. Ketika orang tersebut bisa melewati tangga-tangga tersebut, baru orang itu akan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Banyak ulama memberikan definisi. Nah, kalau di dalam kitab ini dikatakan ya, takwa itu adalah tarku muradin nafsi wa mujanabatu nahyillahi ta'ala. Takwa di sini dikatakan adalah meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan takwa itu adalah imtithal awamirillah. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan at-taqwa khauful jalil wal amalu bitanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Takwa itu adalah mengamalkan apa yang diturunkan, apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan takwa adalah istidad, persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan alam akhirat. Namun di sini begitu ringkas. Takwa artinya adalah ya, menjalankan. Takwa artinya adalah meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, yang mana keinginan hawa nafsu itu akan mengajak manusia menuju jurang kebinasaan. Nikmatnya sejenak, akan tetapi sengsaranya lama. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga dikatakan di sini takwa adalah meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja 5 halangan tersebut? Yang pertama dikatakan ikhtiyaru syiddah ay athigal ala ni'mah ay at-tamattu. Halangan yang pertama, tangga yang pertama adalah ikhtiyaru syiddah ala ni'mah. Memilih sulit, memilih susah daripada nikmat, daripada seneng. Orang yang enggak terbiasa bangun malam sholat tahajud, tiba-tiba dibangunkan, kira-kira seneng apa susah? Enggak terbiasa tahajud, tiba-tiba jam 3 dibangunkan suruh sholat tahajud, kira-kira. Dan aslinya bukan pura-pura ya, seneng apa susah? Ya susah, ya gelisah. Biasanya tangi jam itu, yakin jam 3 digugah kokon tahajud. Susah, menderita. Akan tetapi apa? Dia mau melakukan kesusahan, dia mau menderita, dia mau melakukan sesuatu yang berat. Kenapa? Karena dia ingin dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang tidak terbiasa duduk di majelis ilmu, banyak alasannya. Isinlah, wow, wis pirang-pirang, sibuklah, durung sempetlah, ya, lemburlah. Ya, banyak alasannya. Orang yang nggak terbiasa duduk di majelis ilmu, ya wis dodok sejam apa maning 2 jam. Ya wis penceramai mongkonon bae lurus, bae laka kemuyune. Ya serius bae. Beli betah.
Blenak, duduk senang duduk tapi blenak. Ya. Akan tetapi apa ya dipaksa, walaupun gak enak, walaupun susah. Ya daripada duduk di sini masih mending dodok ning omah ngadepan TV. Kopine nyanding, udude nyanding, gorengan nyanding, pegel dodok geleleng. Iya tak beli. Iya, geleleng masih pegel, ngundang tukang pejet, dipejeti, diurut. Enak ning omah, dodok ning kene ki blenak. Akan tetapi apa ya kita paksa. Ya demi menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tangga yang pertama, rintangan yang pertama adalah memilih susah daripada senang. Ya nggak apa-apa, susah sejenak, susah sesaat, akan tetapi nanti senangnya abadi, tiada batas. Ya di alam akhirat insya Allah kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, wasaniha ikhtiyarul jahdi ala roha. Tangga yang kedua, rintangan yang kedua adalah memilih al-jahdi, memilih kerja keras daripada apa? Daripada roha. Memilih kerja keras daripada santai-santai. Ya, ketika kita mengetahui begitu tingginya derajat Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita tahu begitu tingginya derajat para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mendapatkan derajat yang tinggi itu dengan bersantai-santai? Ya tentu tidak. Ya tahajud beliau ketinggalan, membersihkan hati, wow segala macam kerja keras. Ya demi apa? Menggapai kewalian, derajat yang tinggi, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendate milih sing santai-santai, ya urusannya ketinggalan zaman. Ya santai belah, ya wis ketinggalan urusannya. Ya maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kerja keras. Ya kadang-kadang datang malas, ya dipaksa. Kadang-kadang sibuk, ya diatur bagaimana caranya agar tidak meninggalkan istiqomah. Ini namanya perjuangan. Ya kalau ingin dekat, ingin takwa, ya ini jalannya. Lebih memilih kerja keras daripada santai-santai. Pengen jadi wali tapi santai-santai, ya angel urusannya. Ya pengen jadi wong sugi tapi santai-santai, yang ngimpi sugi ya. Ya beli bu. Ya kudu ana usaha kerja keras. Lalu berikutnya yang ketiga, wathalisuha ihtiyaru dhulli alal izzi. Rintangan yang ketiga adalah memilih hina atas kemuliaan, memilih lemah atas kekuatan. Ya di alam dunia, ya kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, senantiasa diperintah oleh Allah jangan sampai meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya harus kita turuti, nggak apa-apa. Ya kita hinakan diri kita. Ya ketika sujud, anggota badan yang paling mulia ini endas atau kepala, maka disitulah kita menghinakan diri kita, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nuntut ilmu di madrasah, di pesantren, ya dihinakan, disuruh-suruh. Wah kadang-kadang suruh ngepel, suruh nyapu, ya suruh jagani weduse kiai. Ya nggak apa-apa, hina sesaat demi menggapai kemuliaan yang abadi. Ya kan, tetapi zaman sekarang ini kadang-kadang disalah gunakan, disalah pahamkan. Ya salah paham, banyak nih orang salah paham. Wajib pengikutnya Khabib, ya nurut bening Khabib.
Padahal syariat yang ada, ya seorang murid itu harus tunduk patuh kepada guru kalau ingin ilmunya manfaat. Ya, kemarin kan sudah hatam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, cerita-ceritanya begitu banyak, pengabdian seorang murid kepada guru, siapapun gurunya. Entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu habib, siapapun. Ketika kita menuntut ilmu, ya kita menghinakan di hadapan guru kita. Khidmah, ambil keberkahannya. Ya, bahkan dikatakan ketika seorang anak raja, ya seorang anak raja sedang menuntut ilmu pada salah satu ulama, tiba-tiba rajanya itu melihat anaknya sedang apa? Sedang membantu gurunya menuangkan air. Ya, gurunya sedang berwudu, ngeceki gayung bucibuk, ya dituangkan, gurunya berwudu. Akhirnya apa? Itu anaknya dimarahi, beserta gurunya dimarahi. Diingatkan, wahai guru, kenapa? Ya, anak saya ini harusnya sekalian, yang satunya pegang gayung, yang satunya tangan satunya disuruh menggosok-gosokkan anggota badan yang perlu kena air sampai semua none. Kunku anaknya raja, apa maning duduk anaknya raja. Ya, tapi kan ya zaman ini sudah kebalik, yang benar salah, yang salah benar. Ini kebalik. Ya, kebalik ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita. Ya, salah satu penjagaan itu diantaranya rajin-rajinlah istiqomah membaca rotib, baik itu rotib haddad atau rotib atos atau wirid-wirid yang lainnya, yaitu sebagai penjaga agar iman Islam kita senantiasa dijaga sampai akhir hayat. Ya, karena ini wis mirip-mirip dajjal gini. Ya, durung dajjal asli ini sing metu. Ya, pemaning dajjal asli sing metu. Wong mati urip maning, wong lara waras maning. Pengen deleng surga ya katon surga, deleng neraka katon neraka. Aja maning deleng dajjal. Kula sampeyan iki deleng dukun bae sing bisaan. Hebat ya, kagum nemben deleng dukun, apa maning deleng dajjal. Nah, coba bagaimana iman kita ketika itu. Ya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak salah kaprah. Wajib muridnya Habib sampai tunduk patuh, oh ya, menghamba kepada Habib, bukan menghamba kepada Allah. Berarti itu orang tidak pernah mesantren. Ya, justru seorang penuntut ilmu ya seperti itu, khidmah kepada guru, siapapun gurunya. Kalau yang nuntut ilmunya Habib, gurunya ahwal, kiai, ulama, ya seperti itu, hormati, tunduk patuh. Ya, siapapun gurunya. Kemudian berikutnya, yang keempat, ikhtiyarus sukut 'alal fudul. Lebih memilih diam daripada ngomong kosong. Memilih diam daripada ngomong kosong. Apa ngomong kosong itu? Wa huwa ma la khairu fihi minal kalam. Dia berbicara tapi manfaatnya laka. Ya, ngomong ngalor ngidul akan tetapi tidak membuahkan manfaat. Yang ada justru mendatangkan dosa. Waliyadu billahi min dzalik. Nah, sehingga orang yang ingin bertakwa harus memilih diam daripada banyak ngomong tapi tidak manfaat. Ya, karena diam itu baik. Ya, diam itu bagus. Ingkanal kalamu min fiddah fakana sukutu min dhahab. Jikalau ucapan-ucapan pembicaraan itu ya dari emas, dari perak, maka diam itu dari emas. Nah, sehingga lebih baik diam. Ya, karena orang banyak ngomong mesti
Iya, salah, mesti keseleo. Ya, akhirnya nasibnya berubah banyak. Bahkan dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu ya bagaimana caranya dia bisa menjaga lisan. Ya gara-gara lisan banyak orang berantem. Gara-gara lisan banyak orang bermusuhan. Nah, sehingga lisan ini wajib untuk dijaga. Kemudian berikutnya wa khamisu ihtiyarul maut 'alal hayah. Memilih kematian daripada kehidupan. Artinya apa? Bukan mati seperti yang kita kenal. Lalu maksudnya apa? Di sini dikatakan wal mautu 'inda ahlillahi ta'ala qam'u hawan nafsi. Kematian di sini menurut para ulama yang dekat dengan Allah, kematian di sini maksudnya adalah hancurnya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini dilawan, ditentang, dihancurkan. Matinya hawa nafsu, bukan matinya jasad. Lebih memilih matinya hawa nafsu daripada hidupnya hawa nafsu. Faman mata an hawahu faqad hayya bihadih. Barang siapa yang mati hawa nafsunya, maka dia telah hidup ya pada perkara ini. Artinya yang mati itu hawa nafsunya. Ketika ada bisikan yang kurang baik, dilawan. Ada bisikan yang mengajak kita bermaksiat, dilawan. Lama kelamaan hawa nafsu akan menjadi lemah, bisa jadi mati. Ya ini, kalau ingin bertakwa maka memilih matinya hawa nafsu. Ya bukan matinya jasad. Lebih memilih matinya hawa nafsu daripada hidupnya hawa nafsu. Sumal mautu yang gosim ila arba'ati aksam. Kemudian kematian itu terbagi menjadi 4 macam. Mati itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama mautun ahmar, mati merah. Mautun ahmar, mati merah. Apa itu? Wa huwa mukhalafatun nafsi. Yang dimaksud dengan mati merah adalah menentang hawa nafsu. Lalu yang kedua mautun abyad, mati putih. Apa itu mati putih? Wahwal ju, yaitu kelaparan. Li'annahu yunawirul batin, karena rasa lapar bisa menerangi batin. Wa yabyadu wajhal qalbi, dan memberikan cahaya pada hati. Yang ingin hatinya bercahaya sering-sering lapar. Yang ingin cerdas, ingin pintar, harus sering-sering lapar. Faman mata syab'uhu hayiyat fatonatuhu. Maka barang siapa yang kenyangnya mati, ya nggak pernah kenyang, kenyangnya mati maksudnya nggak pernah kenyang, hayiyat fatonatuhu, maka akan hidup kecerdasannya. Oleh karenanya yang ingin pinter, yang ingin cerdas, ya kalau makan jangan terlalu banyak, apalagi sampai kemelakaran, nganggo napas bae angel. Ya ini yang muda-muda, yang masih kecil-kecil, ya yang masih nuntut ilmu, ini salah satu cara supaya cerdas, supaya pintar, maka sering-seringlah ya, sering-sering merasakan lapar. Sering-sering merasakan lapar. Makanya di pesantren-pesantren itu ya alhamdulillah sering kempong kana. Ya, satu nampan segane bae sing akeh. Lawe ma oncom seperingkilan wis wong 5 ya oncome 5. Alhamdulillah.
Nah, sing kepengen pinter maka sering-sering kempong. Wa mautun ahdar, dan berikutnya adalah mati hijau. Wah, ini macam-macam kematian ini. Mati hijau. Apa itu mati hijau? Wa huwa lubsul muraqqai minal khiraqil mulqat allati la qimata laha. Mati hijau itu adalah pakaian yang ditambal-tambal dengan kain-kain yang dibuang, yang mana pakaian tersebut la qimata laha, tidak ada harganya. Linkitaihi wa syiddatihi bil qanaah, karena saking zuhudnya, saking qanaahnya, saking menerima ridhonya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga untuk rasa bermegah-megahan itu nggak ada. Ya, eng-engan, edeng-edengan ning wong sejen ku langka wis beli butuh. Ya, yang ada sudah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mautun ahdar, mati hijau. Lalu berikutnya mautun aswad, mati hitam. Wa huwa ihtimalu adzal khalqi. Mati hitam itu adalah orang yang bisa menahan ketika orang lain membuat kita sakit. Ya, artinya kita ini harus siap disakiti, siap dikecewakan, siap dizolimi, dan tidak ada balas dendam. Ya, bagaimana caranya? Gampang. Ketika kita disakiti, maka yang kita lihat jangan orang yang menyakiti. Jangan. Kalau kita lihat orang yang menyakiti, tambah dugal urusannya. Lalu siapa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan orang tersebut untuk menyakiti saya, untuk menguji saya. Sabar tabli, pendate sabar dosane rontok, pendate sabar derajate diangkat, pendate sabar bahkan diberi pahala yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu. Kalau yang kita lihat adalah Allah, adalah zat yang membolak-balikan hati, yang tidak mungkin ada kejadian ya kecuali atas kehendak Allah, ya itulah kita akan menjadi orang yang sabar. Nah, sehingga yang kita lihat Allah, jangan lihat orang yang menyakiti kita. Delong jiwongi tambah dugal. Nah, ya ngobrol wong kun maning ya tambah enek. Nah, ya tambah enek. Nah, akan tetapi kalau yang dipandang, yang dilihat adalah Allah, yang menggerakkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita sebagai hambanya mau protes, mau ngamuk-ngamuk, ya seakan-akan ngamuk marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara, ya salah satu cara agar kita menjadi orang yang sabar. Nah, itu adalah macam-macam kematian. Ya banyak ya. Ya, selama ini kan yang kita tahu mati itu ya jasad kita saja mati. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah mati, telah meninggal dunia. Ternyata kematian ini banyak. Ya, kematian ini banyak. Nah, termasuk matinya hati. Ya, orang kalau hatinya sudah mati itu ya sudah nasihat beli mempan. Nah, ya, nasihat dari manapun nggak mempan. Itu menandakan hatinya mati. Ya, nasihat dari ulama beli mempan. Dari hadis Nabi beli kanggo, ayat-ayat suci Al-Quran beli mempan wis. Ya, beli mempan. Ini menandakan hatinya mati. Orang kalau sudah hatinya mati, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billahi min dzalik. Wal magalatu sabi'atu asyrah, dan magalah yang ke-17 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-najwa tuhassinul asrar, berbisik-bisik akan menjaga rahasia.
Berbisik-bisik akan menjaga rahasia. Wasodaqatu tuhassinul amwal, dan sedekah akan menjaga harta. Ya, berbisik-bisik akan menjaga rahasia. Kalau ingin rahasia kita tidak menyebar, ya jangan cerita-cerita. Oh ya, simpan di dalam diri kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu 'alal hajat bil kitman." Minta tolonglah atas kebutuhan dengan menyembunyikan. Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Maka sesungguhnya setiap nikmat pasti ada orang yang hasud. Ya, kalau kita ingin beli sesuatu, ya wis kari tuku baik. Ya, enggak usah keluar-keluar cerita ke sana kemari, beli usah beli penting. Ya, sing penting alhamdulillah Gusti Allah ngupai rezeki wis kari tuku. Ya, apa yang ditakutkan adalah ketika ada orang yang iri, yang dengki, yang hasud. Ya, repot urusannya orang kalau sudah hasud. Wa shadaqatu hasinul amwal, dan sodako akan membersihkan atau menjaga harta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin. Rasulullah bersabda, tidaklah ada hari gharabat fihi syamsuhu, yang tenggelam mataharinya, illa wa malakan yunadian, kecuali ada dua malaikat yang menyeru. Artinya setiap hari dua malaikat ini menyeru, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti, sebaik-baik ganti. Ini doa malaikat. Wa mumsikan talafa, ya Allah jadikan orang yang mumsik, orang yang pelit atas hartanya itu talafa, kebinasaan, kehancuran. Waliyadu billahi min dzalik. Nah, jadi orang yang dermawan itu akan didoakan oleh malaikat. Begitu pula sebaliknya, orang yang pelit juga akan didoakan oleh malaikat. Tapi tinggal pilih doa sing bagus tak sing blesak ke. Ya, kalau kita ingin doa yang bagus, yaitu ya Allahumma ati munfiqan, jadilah orang yang gemar mendermakan hartanya, sehingga didoakan oleh malaikat dengan apa? Dengan ganti, sebaik-baik ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala fi dzalikal Qur'an, begitu pula di dalam Al-Qur'an telah diturunkan ayat yang sama maknanya tentang orang yang mendermakan harta. Apa kata Al-Qur'an? Fa amma man ata wa taqa. Adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa, ya ini ada syarat, wattaqo, dan bertakwa. Orang yang memberikan hartanya dan bertakwa, wasaddaqo bil husna, dan yang membenarkan pahala yang akan diberikan oleh Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalannya. Allah ta'ala akan berikan kemudahan. Apapun masalahnya gampang, apapun muskilahnya, maka akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya ini syaratnya repot ini, fa amma man a'ta wattaqo. Adapun orang yang memberi harta wattaqo, dan bertakwa. Artinya apa? Kalau kita ingin ngasih harta, ya sudah, ngasih uang kepada orang, ya wis kari ngupai baik. Ya, jangan dikasih embel-embel. Ya, ini namanya a'ta wattaqo, orang yang memberi dan bertakwa. Ana duit, ana rezeki, ki duitnya nggo sira. Wis jangan dikasih embel-embel. Ya, seperti apa ada embel-embelnya? Ki duit 1.000 ki nggo sira ya. Iya, coblos nomor loro misalkan. Tapi tulung kok ning depan rumah kita ke sampah dijukuti ya. Ah, embel-embel kok. Ya. Embel-embel, tulung ya, umai kita kotor kok dipel ya, ki duitnya. Ah, itu namanya
bukan hanya memberi itu. Nah, ya. Itu namanya upah itu. Nah, sehingga pemberian yang ikhlas itu a'to wattaqo ya seperti itu. Ngasih yang ngasih sudah. Nggak usah pakai embel-embel. Ya embel-embel mah gampang sudah. Yang penting ngasih. Kalau sudah bisa ngasih tanpa embel-embel, yaitu fasanu yassiruhu lil yusra. Maka apa kata Allah? Aku akan berikan kemudahan. Ya mungkin kalau kita sering mendermakan harta tapi kok masih anak kesulitan, bisa jadi ketika kita memberikan harta mungkin anak embel-embele, mungkin ya, sehingga ya masih anak kesulitan ke. Ya, oleh karena itu embel-embel buang, yang ngupai baik aja sampai ke duitnya 200.000, jangan lupa coblos nomor 4 embel-embel gungo. Fa amma man ata wa taqwa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Wal ikhlas yuhassinul a'mal, dan ikhlas akan menjaga amal perbuatan, amal taat. Ikhlas akan menjaga amal perbuatan yang baik. Dan ikhlas itu macam-macam. Di sini dikatakan fa'a'la maratibul ikhlas. Paling tingginya kedudukan ikhlas. Seperti apa sih itu ikhlas? Paling tingginya ikhlas adalah tasfiyatul amal an mulahadhatil khalqi. Membersihkan, mensucikan amal ibadah dari apa? Dari pandangan atau perhatian makhluk. Ya, membersihkan amal dari perhatian makhluk. Ya, misalkan ngasih ya wis ngasih baik, ibadah wis ibadah baik. Jangan sampai ada di dalam hati kita ingin dipuji, ingin disanjung dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Bi alla yuridu bi ibadatihi illam tisal amrillah. Dia tidak beribadah kecuali hanya menjalankan perintah Allah. Wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Tidaklah dia beribadah kecuali apa? Dia hanya menjalankan kewajiban sebagai hamba tanpa ada embel-embel yang lain. Solat ya sudah, saya ini solat karena Allah perintahkan, dan solat saya ini hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan supaya saya nanti masuk surga, tidak mengharapkan supaya nanti saya dijauhkan dari neraka. Itu lain lagi itu. Oh ya, makanya ikhlas yang paling hebat ya seperti ini. Solat ya sudah solat tanpa ada embel-embel, walaupun embel-embelnya urusan akhirat. Oh ya, solat ya sudah solat tanpa minta surga, tanpa minta dijauhkan dari neraka. Sodako ya sudah sodako tanpa minta embel-embel walaupun urusan akhirat. Wah, ini sebaik-baiknya ikhlas. Nah, kira-kira kula sampean ku mengkonon tak beli? Wah ya aduh. Ya kula sampean baik dongane ya Allah, ingkana rizki fis sama fanzilhu. Apabila rizkinya di langit turunkan. Apabila rizkinya di bumi wah gage tokaken. Pendate rezekine aduh parekaken. Urusannya duit bae dongane ga. Ya iya duit maning. Nah, ya. Nah, ini makanya sebaik-baiknya ikhlas. Lalu ada urutan yang kedua, martabatu tsaniyah, ikhlas ya di bawahnya nomor 1. Ya seperti apa? Ayya'malalillah, dia beramal karena Allah. Liyutiyahul hudud al-ukhrawiyah kal bu'ad aninar. Dia beramal karena Allah tapi anak embel-embele. Apa embel-embele? Urusan akhirat. Supaya ado sing neraka, supaya engkau bisa manjing surga. Kini kaya bakal sing keloro ki kula sampean enggak rada-rada bisa Pak ya. Iya, sedekah ya supaya engkau oleh ridhone Gusti Allah, engkau supaya bokat bae manjing surga. Masih mendingin kita tapi ya bagus. Iya. Hadan dunyawiyan katausiat rizki wa daf'il mu'adiyat wa ma'ada dhalik riya' madmum. Kemudian
Ikhlas urutan yang ketiga, urutan sing paling ngesor. Ayak malalillah, dia beramal karena Allah, liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan, tapi minta embel-embel berupa urusan dunia. Dia beramal, mudah-mudahan dengan amal ini Allah Ta'ala melapangkan rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan amalan ini menjauhkan saya dari sesuatu yang tidak saya sukai terjadi di alam dunia dan seterusnya. Jadi ikhlas yang paling hebat, beramal karena Allah dan tidak ada embel-embel walaupun urusan akhirat. Wis sarapan manjing surga neraka wis apa jare Gusti Allah. Sing penting kula sampean beramal. Yang kedua, beramal karena Allah tapi masih ada embel-embel supaya engkau manjing surga, supaya jauh dari neraka. Dan urutan yang ketiga, ikhlas beramal karena Allah, embel-embelnya jaluk urusan dunia. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, dan kelak kita semuanya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Kurang dan lebihnya mohon bermaaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.